Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dari kelas HK24B dengan NIM 202400900016. Di video ini saya akan membahas etika bisnis dalam Islam dengan studi kasus penjualan online mystery box. Kita akan bahas bagaimana praktik ini berkaitan dengan nilai tadlis dan amanah, serta bagaimana seharusnya dijalankan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dinilai dari untung dan rugi, tetapi juga dari kehalalan, cara dan keberkahannya. Setiap transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk kecurangan dan penipuan dalam perdagangan karena dapat merugikan orang lain, menghilangkan kepercayaan. Tadlis dalam fikih muamalah berarti tindakan menipu, menyembunyikan cacat barang, atau memberikan kesan yang salah tentang produk. Misalnya, ketika penjual memperlihatkan foto produk bagus tapi barang yang dikirim berbeda, atau ketika deskripsi produk dibuat berlebihan agar pembeli tertarik. Sebaliknya, amanah berarti dapat dipercaya, baik dalam ucapan, tindakan, maupun niat. Seorang pedagang muslim harus menyampaikan kondisi barang apa adanya dan tidak mengelabui pembeli. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami. Hadis ini bukan hanya larangan, tapi juga peringatan keras bahwa penipuan dalam jual beli merusak nilai keislaman seseorang. Sekarang di sini saya akan menganalisis kasusnya, yaitu kasus mystery box. Sekarang kita lihat praktik penjualan mystery box di toko online. Konsepnya memang menarik karena pembeli merasa penasaran dengan isi kotaknya. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul masalah tadlis, yaitu penjual menggambarkan produknya terlalu bagus, padahal isinya sebenarnya tidak sebanding dengan harga atau janji promosi. Misalnya, deskripsi di toko online menulis barang eksklusif bernilai tinggi, tapi isinya hanya barang murah, cacat, atau bahkan bekas. Dalam konteks etika bisnis Islam, tindakan seperti ini termasuk penipuan informasi dan dapat merusak akad jual beli karena kejujuran adalah syarat utama dalam transaksi. Selain itu, prinsip amanah juga sering diabaikan. Seseorang penjual seharusnya menjaga kepercayaan pembeli, bukan memanfaatkannya untuk keuntungannya sesaat. Keberkahan rezeki justru datang ketika bisnis dijalankan dengan jujur dan terbuka. Rekomendasi praktis dari saya supaya bisnis seperti mystery box tetap halal dan etis, penjual bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, memberi informasi kategori isi box, misalnya menyebutkan jenis barang dan perkiraan nilai minimalnya. Kedua, tidak membuat promosi berlebihan atau menipu, gunakan bahasa realistis dan sesuai fakta. Ketiga, menyertakan jaminan atau garansi pengembalian jika isi tidak sesuai dengan deskripsi. Keempat, menjaga niat amanah, bukan hanya mencari keuntungan tapi juga kepercayaan jangka panjang dari pelanggan. Dengan begitu, konsep surprise box masih bisa dijalankan tapi tidak melanggar prinsip syariah. Islam mendorong inovasi bisnis asalkan tetap berpegang pada nilai moral dan kejujuran. Kesimpulannya, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan bisnis tidak diukur dari seberapa besar keuntungannya, tapi dari seberapa besar keberkahannya. Praktik mystery box harus tetap dijalankan dengan amanah, transparan, dan adil. Jujur dalam berbisnis bukan hanya etika, tapi juga bentuk ibadah. Mari kita jadikan prinsip Islam sebagai pedoman agar ekonomi yang kita bangun membawa manfaat kepercayaan bagi semua pihak.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.